Assalamualaikum Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa diwawancarai. Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan intelektual peserta didik khususnya saat pandemi saat ini? Oke, jadi berbicara tentang perkembangan intelektual ya. Intelektual itu artinya perkembangan yang kognitif ya. Bagaimana perkembangan intelektual yang kognitif itu ya? Jadi perkembangan intelektual kognitif itu peserta didik dilatih ya, bagaimana berpikir abstrak. Jadi berpikir individu. Jadi kalau di saat pandemi begini, ya, di saat suasana pandemi, siswa itu sangat sulit ya, apalagi yang di daerah-daerah terpencil khususnya ya, apalagi yang susah dengan jangkauan jaringan wifi, itu yang sulit. Bagaimana cara kita mengembangkan intelektual peserta didik tersebut, sedangkan menjangkau siswa dengan hal-hal yang berpikir positif, apalagi berpikir kognitif ya di saat pandemi begini. Jadi berpikir individu atau berpikir abstrak itu bagaimana kita melatih siswa itu sehingganya dia bisa bekerja secara individu gitu. Kalau di saat pandemi begini kayaknya sulit untuk kita bagaimana mengajarkan atau mengembangkan peserta didik itu dengan pemikiran intelektual atau kognitif ya gitu. Jadi salah satu kendala dari hal itu yaitu wifi ya, yang ada di pelosok-pelosok, itu yang di luar dari jangkauan wifi, itu yang sangat sulit menerima karena akibatnya dari pandemi ini biasanya siswa kan sudah berada di belajar di rumah ya, belajar dari rumah. Jadi guru susah berinteraksi dengan siswa karena siswa tidak bisa lagi datang ke sekolah. Baik, selanjutnya cara meningkatkan intelektual peserta didik. Jadi cara meningkatkan intelektual peserta didik. Oke, cara meningkatkan intelektual peserta didik ya, yang pertama itu kita menggunakan cara pembelajaran selangkah-langkah ya. Maksudnya pembelajaran selangkah-langkah itu yang tertata dengan baik ya. Jadi kita bisa menyusun bagaimana hal-hal yang bisa kita ajarkan kepada siswa. Kemudian yang kedua itu cooperative learning ya. Cooperative learning itu biasanya kita hanya guru-guru itu hanya menggunakan cooperative learning itu memberikan tugas, kemudian proposal itu ya. Kemudian yang ketiga itu peer tutorial ya. Peer tutorial ini maksudnya meningkatkan pengetahuan siswa secara individu ya. Contohnya dalam meningkatkan pengetahuan siswa lewat IT atau komputer ya. Contoh sekarang canggihnya komputer dengan HP itu sudah setara ya, karena sekarang masa pandemi, jadi siswa itu belajar lewat IT atau komputer atau HP ya. Jadi guru-guru itu sekarang mengajar lewat Classroom, Google Meet gitu. Jadi kalau misalnya siswa yang belajar lewat Classroom, nah itu ada peer tutorial di situ. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan pengetahuan secara individu ya. Jadi dia belajar sendiri di rumah, dibimbing oleh orang tua di situ. Nah, dia bisa berpikir atau bagaimana cara mengerjakan tugas lewat
Google Classroom ya. Kemudian di dalam Google Classroom itu ada guru sudah membagikan materi yang diajarkan pada saat itu, kemudian ada tugas-tugas. Nah, di situ ada yang namanya peer tutorial. Ya, sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.